Saudara Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja tiga lembaga itu. Apa saja yang didapat Komisi 3 DPR dari rapat tadi dan bagaimana seharusnya pengawasan kepada kepolisian terkait pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan dan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Iya, saya ke Bung Trimet. Selamat Bung Trimet, malam, Mas Aiman. Iya, Bung Trimet, sehat selalu. Bung Trimet, apa yang Anda dapatkan tadi dari hasil rapat dengan Pak Mahfud, Menko Polhukam, ada Komnas HAM, LPSK? Apa yang bisa Anda sampaikan pada publik soal ini? Versi Komisi 3. Pertama, ini adalah rapat pertama. Ya, ini adalah rapat pertama Komisi 3 sejak kami reses. Ya, kami baru masuk 16 Agustus yang lalu. Dan karena pentingnya kasus Ferdy Sambo ini, kami mengagendakan rapat pertama itu kami mengundang Komnas HAM, kemudian Kompolnas dan LPSK. Sebelum kami rapat dengan Kapolri hari Rabu lusa. Dan kenapa kami undang Kompolnas? Karena sesungguhnya Kompolnas ini bukan salah satu dari 14 pasangan kerja Komisi 3. Tapi dari sejak awal kami melihat bahwa Komnas HAM ini intens berpendapat, termasuk Pak Mahfud sebagai ketua Komnas HAM secara ex officio. Karena itu pada saat pleno Komisi 3 minggu lalu, kami memutuskan Kompolnas juga kami undang. Itu yang pertama. Yang kedua, rapat tadi dimulai pukul 10.15, dipimpin Pak Saroni, dan memang sebagaimana disiarkan oleh Kompas barusan cukup alot ya, karena banyak statement-statement Pak Mahfud ini yang banyak juga mengagetkan kita, terutama misalnya Pak Mahfud juga menyampaikan soal disampaikan tadi bahwa kasus ini hanya pantas nanti motifnya diperdengarkan di persidangan karena ini untuk orang dewasa. Kemudian Pak Mahfud juga dianggap seringkali keterangan-keterangannya mendahului pihak penyidik, dalam hal ini pihak kepolisian. Nah yang ketiga, Pak Mahfud juga sempat menyinggung bahwa DPR tidak bicara, bahkan ada sempat muncul di media DPR diberikan uang, ada diberikan uang, kemudian LPSK ada dititipin amplop. Nah soal-soal seperti itu kita juga mengundang Kompolnas. Dan baiknya Pak Mahfud sendiri sebagai ketua Kompolnas yang sekaligus Menko Polhukam bersedia hadir. Karena itulah kesempatan bagi pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 menanyakan semua apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud di PES untuk dikonfirmasi pada saat rapat itu. Begitu, ya. Mas Kalau saya Aiman. boleh tanyakan langsung, Bung Trimet, apa kesimpulan, mungkin kalau Komisi 3 terlalu luas ya, secara Anda pribadi sebagai anggota Komisi 3 DPR dari hasil pertemuan tadi? Pertama, terutama dengan Pak Mahfud ya, sebagai Menko Polhukam yang juga mengawasi wakil presiden yang mengawasi kepolisian, kejaksaan dan bidang hukum lainnya, bahwa kita sepakat kasus Ferdy Sambo ini harus diungkap setuntas-tuntasnya. Satu itu. Kedua, kita sepakat menjaga Polri supaya Polri ini tetap Polri yang kuat, dicintai. Dan kita juga sepakat memberikan penguatan kepada Kapolri untuk melakukan konsolidasi, kemudian juga melakukan reformasi internal, termasuk Kapolri meminggirkan anarsir-anarsir Pak Ferdy Sambo, termasuk anarsir-anarsir yang tidak merah putih dengan Kapolri. Itu kita sepakat pada saat pertemuan itu. Kalau dengan Komnas HAM dan LPSK tentu mereka bercerita apa yang sudah mereka lakukan. Dan kita meminta mereka, misalnya Kompolnas, apakah kasus kematian Yosua Huta Barat ini sudah termasuk pelanggaran HAM? Nah menurut Kompolnas, karena ada upaya menghalang-halangi penyidikan dan segalanya, ini sudah terkategori pelanggaran HAM. Tinggal nanti siapa-siapa saja yang dianggap oleh Kompolnas melanggar HAM.
Itu yang Jadi, bisa kita simpulkan. kalau soal tadi Rapat penanganan sampai kasus sekarang Brigadir Yosua, masih berlangsung. iya, artinya bahwa ini momen bersih-bersih Ya, pihak kepolisian. Anda mengatakan itu? iya, ini momen bersih-bersih dan sekaligus momen konsolidasi, sekaligus melakukan penguatan supaya Kapolri bisa melakukan itu. Oke, saya ke Bung Ferry. Bung Ferry, sudah bergabung? Bung Ferry Amsari, Ya, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Adakah kemudian hal penting yang Anda lihat tadi dalam pertemuan antara Komisi 3 DPR dengan sejumlah lembaga dan pihak? Ada Menko Polhukam, ada Komnas HAM, ada LPSK, ada Kompolnas. Silakan. ya. Ya, berdasarkan undang-undang sih menurut pasal 73 ya, Undang-Undang 17 2014 MD3 gitu ya. DPR tentu saja berhak memanggil pejabat negara, penyelenggara pemerintah dan lain-lain gitu ya untuk meminta keterangan. Tapi harus digarisbawahi bahwa dalam rangka menjalankan wewenang dan tugasnya. Nah, wewenang dan tugas DPR itu termaktub di dalam pasal 71 dan 73. Dari sekian banyak wewenang dan tugas itu terdapat dua hal yang berkaitan dengan rapat ini, yaitu dalam rangka melaksanaan undang-undang berupa pengawasan, dan kedua dalam rangka menampung aspirasi publik. Nah, tadi ada anggota DPR yang mengatakan kami tidak populis, kami ini tidak dalam rangka menampung aspirasi publik. Nah, tentu saja fokus soal pelaksanaan undang-undang. Cuman dilihat dari perdebatan yang terjadi, kita tidak mengetahui yang mau dibahas itu undang-undang yang mana saja. Apakah undang-undang Kementerian Negara karena Pak Mahfud dianggap berlebihan di titik-titik tertentu dalam menyampaikan pendapat, atau undang-undang Kompolnas begitu ya, atau undang-undang Kepolisian Negara. Maksudnya apa ini? Undang-undang Kementerian Negara, Kompolnas, Kepolisian. Anda arahnya kemana nih maksudnya? Ya, kan dalam memanggil pejabat negara atau penyelenggara pemerintahan itu, DPR itu dalam rangka melaksanakan undang-undang salah satunya kan. Nah, yang dibahas itu fokusnya soal apa? Soal Pak Mahfud kah yang berkaitan dengan Undang-Undang Kementerian Negara, karena Pak Mahfud seharusnya tidak boleh bicara terlalu jauh gitu ya. Kan itu sentuhan yang disampaikan anggota DPR gitu ya. Kedua, apakah fokus kepada kasusnya terkait dengan kebersihan institusi kepolisian, apakah peran Kompolnas dan lain-lain, itu tidak jelas pembahasan, ngalor ngidul sana sini muncul begitu ya. Yang saya maksud, bisakah DPR fokus dalam rapat itu untuk terlihat oleh publik betul-betul dalam rangka menjalankan tugas? Misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya, kalau memang problematikanya adalah publik terganggu dengan apa yang disampaikan Prof. Mahfud, mari bahas Prof. Mahfud itu dilarang dalam hal apa saja. Oke. Kalau berkaitan dengan posisinya ex officio sebagai ketua Kompolnas, yang apa saja masalahnya, sehingga peran Kompolnas itu harus dikemukakan. Kan tadi sudah sampai pembahasan pembubaran. Baik. Nah, ini kita juga bingung mau difokuskan ke substansi material kasus, Freddy Sambonya, atau kemana-mana. Jadi Anda sebagai publik nggak dapat apa-apa nih dari hasil tadi berjam-jam rapat, nggak dapat apa-apa? Ya, atau cuma mau mencari tahu sejauh mana misteri kasus ini. Saya agak khawatir di poin itu hanya untuk mencari. Dan nggak dapat juga karena semua sudah dibahas di media. Media lebih advance atau lebih ke depan dalam hal ini. Tapi saya ingin tanya, berarti Anda nggak mendapat apa-apa sebagai publik melihat berjam-jam rapat tadi? Ya, kan kita juga bisa menyaksikan misalnya apa yang kemudian ujung dari pertemuan itu, apa yang mau diperbaiki, bentuk pengawasan seperti apa yang sedang dijalankan oleh DPR. Kan tidak juga ketemu. Bahkan saya agak unik ya, ketika Prof. Mahfud itu dipaksa untuk menyampaikan siapa nama Jenderal Bintang 3 yang dimaksud Prof. Mahfud. Karena tidak boleh menyimpan rahasia di DPR, itu maksudnya seperti apa? Sedangkan di pengadilan saja seseorang yang memberikan keterangan berhak menolak untuk menyampaikan sesuatu yang menurut dia tidak boleh dia sampaikan. Jadi kayaknya DPR juga
tidak tahu terlalu jauh wewenangnya sampai di mana batasannya. Yang saya lihat adalah upaya untuk menggali, bahkan kalau bisa konfidensial saja, rahasia saja, nama-nama itu disebutkan. Loh, artinya ini bukan untuk kepentingan publik dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas DPR. Oke. Saya ke Bung Trimet. Bung Trimet, bahkan pakar hukum aja bingung mengikuti rapat DPR dengan sejumlah lembaga tadi. Komentar Anda? Ngalor ngidul kemana-mana, nggak menemukan apa-apa. Pertama, pertama mungkin Pak Ferry tidak mengikuti rapat itu. Karena rapat itu kami dengar ditayangkan oleh beberapa TV secara live. Diikuti katanya, termasuk Bung Trimet. Kompas TV. Iya, betul. Ya, yang kedua, Pak Ferry mungkin jarang melihat rapat di DPR itu dalam fungsi pengawasan seperti apa. Karena hak anggota dia bicara apa saja. Tapi jelas undangan kita kepada Kompolnas, kepada Komnas HAM dan kepada LPSK jelas hanya terkait soal kasus Ferdy Sambo. Nah, kalau ada kawan-kawan lain menanyakan apa yang muncul di masyarakat, misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, Pak Mahfud ngomong soal bintang 3, kalau nggak dibuka akan minta berhenti. Ada kaisar kerajaan Pak Sambo itu muncul. Saya pikir sah-sah aja itu disampaikan. Kemudian ada perdebatan awal apakah Komnas HAM ini dibubarkan atau dipertahankan. Ya sah-sah aja itu terjadi. Tapi itu tidak keluar dari substansi dasar kita. Pertama, kita ingin kasus ini diungkap secara tuntas. Nah, yang kedua, kita tidak mau gara-gara kasus ini, negara ini juga seakan-akan hanya fokus membicarakan ini. Ini harus ada finishnya. Ketiga, ini forumnya kita meminta semua komponen yang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan tupoksinya, Komnas HAM dan LPSK, lakukanlah. Nah, keempat, kita juga meminta kepada 3 institusi ini bagaimana kita melakukan penguatan terhadap institusi Polri. Harapan kita segera Polri melakukan konsolidasi, melakukan reformasi. Kalau saya sih memberikan harapan itu selesai Oktober, karena tahun depan Polri sudah mempersiapkan agenda-agenda pengamanan pemilu, Pileg dan Pilpres. Sehingga ini selesai kita buat sampai bulan 9 ini. Itu yang menjadi harapan kita. Dan itulah yang menjadi fokus. Karena ini rapatnya bersifat menangkap isu yang sedang muncul, kita juga tidak perlu membuat kesimpulan. Seperti itu Mas Ainam. Jadi fokusnya jelas. Jadi nggak perlu buat kesimpulan. Kalaupun ada kawan-kawan jadi nggak perlu buat kesimpulan. Ini bukan rapat yang merupakan gimana? Maksudnya seperti apa, Bung Trimet? Iya, kan tidak perlu dibuat kesimpulan karena sebagaimana saya sampaikan tadi, Kompolnas kan bukan pasangan kerja Komisi 3, Mas Aiman. Ya. Nah, kita undang dia karena dia bagian dari pengawasan terhadap Polri. Kita melihat banyak ide-ide segar yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam statement-statementnya untuk men-trigger Polri ini bisa lebih baik lagi. Misalnya di beberapa podcast Pak Mahfud bilang, saya tidak setuju dengan ada revisi Undang-Undang Polri. Saya tidak setuju misalnya Polri ini ada di Kemendagri. Itu kan jelas positioning pemerintah. Saya minta Kapolri tegas dalam kasus ini dan cepat melakukan konsolidasi. Dalam konteks itulah kami ingin bersama-sama mendorong termasuk Komnas HAM apa yang mereka bisa lakukan dan LPSK, apalagi Komnas HAM dan LPSK mereka dibiayai langsung oleh negara dan mereka pengguna kuasa anggaran. Jadi memang ini kalau boleh saya tanya begini, Bung Trimet, mereka dari Seknek. Iya, jadi memang ini bukan untuk konsumsi publik, padahal sebenarnya DPR kan memang aspirasi publik, jadi harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan publik. Dan publik saat ini mungkin juga bingung ketika melihat tadi tayangan, ketika kemudian ada rapat tadi, apa yang kemudian hendak dikejar oleh DPR, apa kesimpulannya, apa outputnya yang bermanfaat bagi publik. Pertanyaan itu sederhana, apa outputnya yang bermanfaat bagi publik? Kan,
outputnya kasus ini segera dituntaskan. Oke. Ya, outputnya Kapolri melakukan konsolidasi. Ketiga, apa hal-hal yang kita anggap mengganggu dalam rangka Polri melakukan fungsinya secara baik, misalnya tadi juga ada pembicaraan apakah lembaga-lembaga lain kan ada Propam yang kewenangannya juga kita nilai cukup besar. Apalagi dan ada nggak satgas-satgas lain, misalnya satgas pangan, satgas yang lain itu perlu nggak diperhatikan? Bagi kami, Mas Aiman, bahan-bahan yang kami peroleh tadi itu untuk kami pakai pada saat kami rapat dengan Kapolri hari Rebo lusa. Oke. Seperti itu. Oke. Dan itu kita buat terbuka, masyarakat tahu hal-hal apa yang kita konfirmasi kepada Kompolnas, kepada LPSK, dan kepada Komnas HAM. Supaya masyarakat juga tahu apa yang dikerjakan oleh mereka. Komnas HAM misalnya, yang paling penting kan bagi kita, apakah ini termasuk pelanggaran HAM? Sudah jelas. Tadi disampaikan oleh Pak Taufan, ya ini pelanggaran HAM. Karena menghalang-halangi penyidikan. Kan pertanyaan selanjutnya, siapa yang melanggar HAM? Dan segeralah Kompolnas membuat kesimpulan. Jangan berlama-lama lagi. Supaya urusan ini bisa kita tuntaskan secara cepat. Itu, baik, Mas Aiman. Baik, Bung Ferry, jadi bahwa ini merupakan sebuah pengumpulan data, pertanyaan juga, sekaligus kritikan terhadap sejumlah lembaga, dan juga bahan untuk melakukan rapat nanti pada hari Rabu dengan Kapolri. Komentar Anda? Tentu saya tidak dalam rangka menahan-nahan hak anggota DPR untuk berbicara. Tetapi kalau memang ini suratnya resmi begitu ya, untuk mengundang penyelenggara pemerintahan terkait kasus Freddy Sambo, yang mohon juga publik diperlihatkan pembahasannya ke arah itu, tidak menyimpang ke mana-mana gitu ya, sampai misalnya ke soal-soal yang sebenarnya menurut saya tidak ada kaitannya secara langsung dengan kasus Freddy Sambo. Misalnya apa? Apakah undangan itu, misalnya tadi pembahasan bahkan Kompolnas gitu ya, padahal mau mengundang Mas Kompolnas, Aiman, undangan itu kemudian begini Mas Aiman, ya, mekanisme di DPR itu yang mengundang bukan Komisi 3, ya, yang mengundang pimpinan DPR. Dalam hal ini Wakil Ketua Bidang Polkam, Pak Paulus yang mengundang. Resmi dong agendanya apa. Dan ini ya, usia DPR ini seusia bangsa kita ini. Dan itu sudah dilakukan. Kalau nggak jelas undangannya, tidak mungkin dong pasangan kerja itu hadir. Itu udah jelas undangannya. Legal standingnya jelas. Iya, silakan Bung Ferry. Saya bukan mengatakan ini tidak formal. Sebaliknya, saya mengatakan kalau ini memang formal, bahas substansi material kasus Pak Ferdy Sambo, ya mari tontonkan kepada publik fokusnya. Jangan ngalor ngidul kemana-mana, bahkan mau ditutup segala, kan begitu. Kompolnas maksudnya ya? Oke. Ya, bahkan kalau memang ini akan substantif, tentu harus diberikan batasan. Kalau tadi Pak Trimet mengatakan ya boleh secara individu, yang mohon pimpinan sidang memberikan pagar kalau itu di luar substansi mengundang pimpinan. Nah, saya tidak melihat ada reaksi itu. Ya. Kita harus jeda dulu karena azan maghrib, tapi poinnya sudah didapat Bung Trimet, Bung Ferry Amsari. Tentu ini menyatakan bahwa ada persiapan yang dilakukan oleh DPR. Nanti kita akan cermati bersama pada hari Rabu ketika rapat dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Terima kasih Bung Trimedia Panjaitan, terima kasih Bung Ferry Amsari. Selamat malam, sehat selalu.